Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Istilahnya mantan bos kami semua ini. Tolak ukur pembangunan apapun itu, misalkan kemiskinan, pengangguran dan lain-lain, itu kata kuncinya adalah pembangunan SDM berbasis meritokrasi. Ya, membutuhkan kreativitas. Saya melihat bahwa ASN seluruhan di Indonesia maupun di Jawa Barat, kemajuan kita gitu ya di bidang sumber daya manusia aparatur ini lambat gitu ya dulu nih ya. Kita harus lebih baik lagi untuk memaintain mereka ini. Potensi yang mereka punya yang milik dasarnya sudah bagus ini bisa muncul. ASN kita ini bisa berkinerja lebih baik. Itu tujuannya. Lebih fleksibel di Jawa Barat gitu. Betah Pak gitu Pak. Nggak kembali ke Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Aduh, Akang Teteh, ini saya minder sekali nih kedatangan tamu yang sangat luar biasa bagi saya ini, bagi Jawa Barat juga ini. Di hadapan saya telah hadir Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja di UPL SEM. Selamat siang Bapak, sehat? Selamat siang, sehat. Terima kasih ya. Kemarin udah usia 60 tapi beliau masih segar bugar. Saya lihat di statusnya itu setiap weekend pingpong terus ya Pak ya? Iya itu harus itu. Setiap weekend pingpong, setiap hari makanannya selalu bergizi Pak. Ini jujur Bapak salah satu role model saya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Luar biasa dari gaya hidup Bapak, dari pemikiran-pemikiran Bapak ini mudah-mudahan menginspirasi saya dan teman-teman sekalian Pak ya. Akang Teteh ya, kita kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Pada siang ini kita kedatangan tamu khusus. Beliau istilahnya mantan bos kami semua ini. Beliau sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan sekarang jabatan Asesor ahli SDMA ahli utama. Ya. Sekarang bergabung Pak dengan kami ya Pak ya di BKD ya. Terima kasih sudah diterima. Bisa dikatakan rekan kerja nggak Pak atau masih bos saya Pak ini Pak? Rekan kerja, mitra kerja. Dari dulu saya perasaan dengan tim saya tuh tim, jadi kayak mitra kita. Walaupun saya dalam posisi apapun loh. Siap. Ya. Itu yang apa ya Pak ya, membuat kita mencair ya Pak ya, selalu ide kita nggak ada sekat gitu, itu atasan bawahan, jadi semua ide anak muda ini dan kreativitasnya muncul semuanya, inovasi dan lain sebagainya, jadi berani semuanya menampilkan hal yang berbeda, itu yang penting ya. Itu salah satu rahasia Jabar, kita bisa Jabar juara ya. Ya, Pak Iwan ini memang sebelumnya menjabat sekretaris daerah ya, tadi sudah dijelaskan. Sekarang beliau menjadi asesor. Memang tidak dibungkiri, Bapak ini sejak menjabat sekretaris daerah itu memiliki komitmen yang tinggi gitu ya, khususnya di bidang SDM aparatur gitu ya, dengan berbagai strategi terobosan. Mungkin nanti kita bedah satu-satu gitu ya, Pak Iwan ya. Nah, Pak Iwan, saya teringat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cheren, Dahlstrom dan Lapuente tahun 2015 Pak, bahwasannya ketika suatu instansi ingin mencapai sebuah tolak ukur pembangunan apapun itu, misalkan kemiskinan, pengangguran dan lain-lain, itu kata kuncinya adalah pembangunan SDM berbasis meritokrasi. Nah ini mungkin ini ya Pak ya, relevan dengan kondisi Jawa Barat saat ini ya. Gitu. Jadi semenjak Bapak menjadi mungkin jauh sebelum jadi sekretaris daerah, Bapak sudah menjadi deputi Menteri SDM aparatur ya. Beliau Menpan RB. Mungkin yang menyusun aturan-aturan regulasi seperti manajemen talenta dan lain-lain gitu. Nah, ketika di Jawa Barat Pak, terobosan apa saja nih yang Bapak sudah lakukan khususnya ya dalam mereformasi tata kelola manajemen ASN di Jawa Barat nih Pak? Iya. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama bahwa saya ini mungkin salah satu yang mungkin langka ya dalam kaitan gini. Ketika saya sebagai Deputi Menteri di bidang sumber daya manusia di Kemenpan RB, saya yang nyusun kebijakan-kebijakan tuh, gitu ya. Jadi tugas saya adalah membuat policy,
mulai dari bahkan undang-undang ya, Undang-Undang 5 nomor 2014, 14. lalu diturunkan dengan PPPP-nya kan gitu ya. Nah, lalu setelah itu saya pindah ke Jawa Barat, jadi sekretaris daerah. Di sini sebetulnya poin yang cukup yang membuat saya penasaran. Penasarannya gini, apakah regulasi yang saya susun selama itu gitu ya, ini bisa nggak jalan gitu ya? Implementatif enggak gitu ya Pak ya? Bisa dijalankan nggak gitu ya di Jawa Barat terutama, atau bahkan saya pun melihat bukan hanya di Jawa Barat, di kementerian gitu ya, di pemerintah daerah. Nah, ternyata ada beberapa yang memang membutuhkan kreativitas di setiap daerahnya, kurang lebih, atau enggak di kementeriannya, di daerahnya. Dan benar betul terjadi gitu ya. Jadi itu adalah kita bicara SDM, artinya kita juga seperti seni, apapun juga lah ya. Pokoknya ilmu itu merupakan juga bagian dari seni yang memang sangat mengasihkan apabila memang kita ingin tahu tujuan kita mau kemana, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi ditanya apakah di Jawa Barat terobosan-terobosan apa gitu ya. Nah, saya juga ingin saya tarik mundur sedikit. Saya melihat bahwa ASN keseluruhan di Indonesia maupun di Jawa Barat, kenapa kok kemajuan kita gitu ya di bidang sumber daya manusia aparatur ini kok lambat gitu ya dulu nih ya. Iya Pak. Nah, kemudian saya merasakan bahwa ini mungkin diakibatkan diantaranya adalah pola rekrutmen kita masih belum terlalu baik. Oleh karena itu diubahlah kan gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Kita ingin mendapatkan orang yang terbaik, oleh karena itu rekrutmen harus dilakukan secara transparan. Gitu ya, dan akuntabel, kurang lebih gitu. Dibuatlah sistem CAT kan, Computer Assisted tes, kurang lebih seperti itu. Dan kenyataan gitu, kalau kita secara jujur aja, baik di kementerian maupun pemerintah daerah, coba kita lihat ASN yang direkrut secara CAT gitu ya 2014 ke sini dan sebelumnya pasti ada bedanya gitu ya. Dan positifnya barangkali paling tidak ASN yang dilakukan direkrut dengan cara CAT pasti dia familiar terkait dengan teknologi. Itu aja. Itu pasti. Karena semua dilakukan mulai pendaftaran sampai dengan tes itu semuanya dilakukan dengan computer based. Nah, oleh karena itu di Jawa Barat ini saya ingin melanjutkan itu semua. Terkait dengan anak-anak yang sudah direkrut dengan baik ini gitu ya. Gimana caranya kita supaya di-maintain lebih baik lagi. Jadi ini dasarnya udah bagus nih. Oleh karena itu kita harus lebih baik lagi untuk memaintain mereka ini supaya semua potensi yang mereka punya yang miliki yang dasarnya sudah bagus ini bisa muncul. Sebetulnya itu. Nah, atas dasar itulah gitu ya bahwa gimana caranya kita membuat policy atau kebijakan-kebijakan. Nah, sekarang dalam posisi saya harus implementatif nih. Jadi policy yang saya lakukan sekaligus saya harus bisa diimplementasikan untuk mendorong supaya gitu ASN kita ini lebih muncul lagi dan lebih berkualitas dan juga apa istilahnya lebih lebih baik lagi lah, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Itu sebetulnya dasar-dasar yang saya buat kebijakan tersebut. Oleh karena itu yang pertama, saya melihat pola karir kita udah bagus belum kan gitu ya. Orang masih berkonotasi antara fungsional dan misalnya dengan struktural ini ada pembedaan. Jadi ada kasta. Nah, sekarang gimana caranya bahwa kasta ini harus kita biasakan bahwa mau struktural mau fungsional itu harus sama gitu ya, harus sama saja. Nah, oleh karena itu dibuatlah ya pola karir yang diagonal misalnya seperti itu. Jadi seseorang ketika kita atau saya membutuhkan ada seseorang dari pejabat fungsional yang menurut saya punya kapabilitas manajerialnya cukup baik gitu ya. Kemudian ambil dan dilantik untuk struktural misalnya seperti itu. Atau sebaliknya. Ketika misalnya kita pandang bahwa anak yang struktural ini juga dia sangat profesional di fungsional, artinya oke, kita lantik di sana. Tapi gitu ya, prinsipnya menurut hemat saya bahwa yang namanya fungsional itu adalah rumah jabatan ASN kita. Jadi supaya tidak ada istilah, ketika tidak jadi struktural itu ada istilah non-job. Nah, ini yang jangan terjadi. Salah ya Pak ya. Nah, itu salah satu terobosan bahwa kita harus membuat sistem sekarang yang namanya fungsional struktural ini itu harus dibiasakan. Lalu yang kedua, sistem insentif misalnya seperti itu. Kalau kita melihat kemarin ya penyederhanaan birokrasi kan itu perubahan
eh, penyederhanaan birokrasi dari struktural ke fungsional. Itu nggak bisa berhenti gitu aja. Jadi ketika era saya ketika di sini kan penyederhanaan birokrasi itu Iya Pak. berlanjut ya, intinya dimulai di sini. Menurut saya itu nggak akan bisa jalan kalau tidak diikuti gitu beberapa perubahan aturan. Misalnya tata hubungan antar jabatan, fungsional ke JA, lalu ke JPT, misalnya ke JP. Ini istilahnya sangat ASN banget ya. Mungkin ada pemirsa yang bukan ASN, apa sih JA? Jadi jabatan administrator, lalu kemudian jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional. Itu tata hubungan kerja harus kita atur. Lalu insentif juga harus kita atur. Ini misalnya seseorang yang menjadi ketua tim gitu ya, karena ketika ada perubahan struktural ke fungsional artinya juga kita merubah hierarkis dari organisasi kan gitu. Nah, makanya namanya team of team. Itu juga harus kita buat lagi. Nah, jadi paling tidak saya inventarisir ada 5 peraturan gubernur untuk menjadikan bahwa penyederhanaan birokrasi ini jalan. Nah, itu yang perubahan-perubahan itulah yang barangkali perlu terobosan. Termasuk kita seragam dynamic working arrangement, misalnya kita bisa bekerja di mana saja dan itu cukup fair. Jadi anak-anak di box 789 misalnya mendapatkan fasilitas bisa bekerja di mana saja kan gitu, dengan maksimum 4 hari dari 5 hari kerja kita boleh di mana saja. Seragam juga sama gitu, kita pilih 5 hari kita 5 seragam. Hari Selasa yang santai seperti ini gitu. Kalau saya tadi ada acara makanya bajunya gini gitu ya. Itu juga sebuah terobosan dan nggak ada di Indonesia manapun juga yang seperti itu kan gitu. Tapi ini semua dilakukan demi ASN kita ini bisa berkinerja lebih baik. Itu tujuannya. Iya. Ya setuju sih Pak, karena memang sebetulnya kita ini bekerja kan sebagai ASN untuk ini ya Pak ya, pelayanan publik ya Pak. Betul, ya. Sedangkan pernah saya juga melihat di paparan Bapak tuh ya, bahwa rakyat Jawa Barat itu kurang lebih 50 juta. Didominasi gen milenial. Sedangkan pegawai di kita gen X. Nah ini kalau kita nggak samakan gapnya, ini pelayanan juga pasti berjalan lambat. Betul. Termasuk anak-anak milenial kan nggak mungkin kita fasilitasi atau kita layani hal-hal yang sifatnya kaku gitu ya Pak ya. Makanya baju kita ikut menyesuaikan, jam kerja menyesuaikan, segala macam. Nah ini Akang Teteh ini salah satu tips dari Jawa Barat gitu ya. Kenapa kita beberapa kali tampil di nasional menjadi nomor 1 gitu ya. Nah lanjut Pak, saya pindah ke Jabar itu 2019 Pak. 2020 itu saya merasakan betul sebuah transformasi kepegawaian. Padahal pada saat itu COVID. Bapak juga baru dilantik ya menjadi sekretaris Februari sebelum COVID, 1 bulan sebelum COVID. Nah, tetapi di situ kita sistem merit langsung naik tajam Pak. 375,5 poin dari angka 277. Naik 100 poin ya. Naik 100 poin. Di situ juga kita di akhir tahun dinilai oleh KSN dapat dikecualikan dari seleksi terbuka. Artinya manajemen talenta kita sudah diakui nasional. Nah ini bagaimana Pak, khusus dalam manajemen talenta ini Pak di Jawa Barat? Lagi-lagi bahwa bersyukur gitu ya teman-teman yang bekerja di pemerintah daerah. Karena apa? Karena kita bisa langsung melihat hasil gitu ya, apa yang kita perbuat di dalam sebuah aturan. Nah contoh manajemen talenta. Manajemen talenta ini ada 2 sumbu gitu ya yang yang kita nilai. Jadi pada prinsipnya setiap ASN ini harus dinilai oleh 2 faktor gitu ya, faktor besar. Yang pertama adalah kompetensinya gitu ya, dan satu lagi adalah kinerjanya. Nah, faktor inilah yang kita harus hati-hati dari sisi kompetensi, misalnya potensi ya. Jadi kalau kita bicara kompetensi ini juga di dalam sumbu besarnya adalah potensinya. Yaitu bagaimana kompetensi kita, lalu karakter kita, lalu satu lagi adalah kualifikasi kita, gitu ya, dan kemudian kinerja kita dan perilaku kita. Semua faktor ini akan berpengaruh terhadap hasil kinerja, gitu ya. Jadi potensi kita yang misalnya yang sangat luar biasa, tetapi nggak pernah digali, nggak pernah dikasih kesempatan, misalnya gitu, nggak akan punya kinerja yang sangat luar biasa, gitu ya.
kualifikasi kita ada pengaruh, ada gitu ya. Tetapi tentu saja bahwa kompetensi ini yang berpengaruh cukup besar. Makanya persentase antara di dalam sumbu X kita, kompetensi, lalu potensial gitu ya, dan satu lagi adalah kualifikasi. Bobot terbesar berada di kompetensi dan potensi karakter kita sebetulnya. Itu di Jawa Barat ya. Nah, disinilah sebetulnya yang betul-betul kita harus kita exercise. Kalau tidak salah kita ini bisa iterasinya mungkin 20 kali lebih ya gitu, karena ini kok nggak pas, ini nggak pas kan gitu ya. Betul Pak. Dan versi ke-20 ya Pak ya. Versi ke-20. Dan setiap organisasi, katakanlah kementerian, pemerintah daerah, pasti mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Jadi jangan disamakan misalnya Jawa Barat sudah bagus begini, lalu direplikasi 100% di suatu tempat lain. Belum tentu cocok. Belum tentu. Tapi harus kearifan lokalnya harus kita sesuaikan kembali. Nah, sebetulnya saya lebih ke situ sih gitu ya. Maksudnya yang kita tekankan di sana, sehingga dengan sendirinya ya sistem merit kita juga akan lebih baik kan gitu ya. Kan terlihat ya, naik 100 poin susah loh gitu ya. Apalagi kalau naik dari 200-an ke 300-an mending ya. Ini kan langsung 300-nya kan 300 jauh kan, nyaris ke 400, itu kan sebetulnya sulit. Nah, kita sebetulnya bisa menembus hal tersebut di samping inovasi lainnya. Jadi inovasi-inovasi misalnya dynamic working arrangement, terus kemudian juga inovasi dari penyederhanaan birokrasi kan gitu ya, terus kemudian diagonal karir path dan lain sebagainya gitu. Termasuk bangkomnya, pengembangan kompetensinya itu kan harus bersatu semua gitu ya. Nah, jadi hal-hal inilah sebetulnya yang kombinasi yang sinergi inilah yang menjadikan Jawa Barat melonjak itu cukup tajam, kurang lebih gitu sebetulnya. Tapi menurut saya Pak ada satu kata kuncinya ya Pak, bahwa ketika kita posisi sistem merit sekarang 400 Pak ya, per hari ini 400. Itu kan banyak kedatangan dari kabupaten kota, dari kementerian ya kan. Nah, kalau saya bisa urutkan pertanyaan yang sering muncul pertama kali itu adalah Pak Haji, bagaimana saya meyakinkan pimpinan saya gitu. Nah ini Pak, yang kadang juga karena saya bukan pimpinan ya Pak ya, karena saya tataran tim teknis, ya saya jawab, aduh Pak saya nggak bisa jawab, nantilah saya coba tanyakan pimpinan saya gitu. Nah ini gimana Pak, pada waktu itu Bapak meyakinkan ke Pak Gubernur gitu, bahwa sistem merit ini itu sebetulnya atau manajemen talenta ini bukan penghilang hegemoni daripada PPK gitu atau gubernur. Ini gimana Pak ini? Ya ini satu kata kunci yang sangat betul ditanya banyak orang. Saya juga demikian. Memang ketika saya hadir di sini, kemudian mengenalkan sistem merit ini, dan kebetulan Pak Wagub pada saat itu kan nggak terlalu sulit ya. Jadi sudah familiar dengan sistem merit itu apa, kurang lebih seperti itu. Tinggal detailnya barangkali gitu ya, detail-detailnya bagaimana kita menilai seseorang tersebut gitu. Nah, waktu itu yang kuncinya ini satu nih ya, saya nggak tahu apakah kuncinya ada di yang saya maksud atau enggak. Waktu itu memang saya berpikiran bahwa ini harus sekda langsung yang jelasin gitu loh. Iya. Gitu. Saya jadi ingat itu Pak. Jadi jangan misalnya kepala BKD gitu ya menjelaskan langsung menjelaskan ke sekda, menjelaskan ke gubernur atau ke wagub itu cukup berat gitu loh. Tapi kalau sekdanya sebagai panglima ASN sekda atau sekjen ya gitu ya, sestama dan lain sebagainya, sebagai panglima di semua unit di organisasi itu akan lebih mantap gitu loh. Dan itu saya lakukan seperti itu. Dan waktu itu saya meyakinkan kepada Pak Gubernur dan Wagub. Jadi kita bertiga. Jadi saya paparan. Yang saya paparan gitu ya. Terus ada Pak Gub, ada Pak Wagub. Kemudian saya jelaskan satu persatu dengan rinci. Dengan case by case. Kalau ini begini akan begini. Kalau ini begini. Dan saya jamin kalau kita bisa menjalankan sistem ini, saya jamin Jawa Barat akan maju dengan cepat. Kurang lebih gitulah gitu. Dan akhirnya juga Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur teryakinkan ya Pak ya? Iya, teryakinkan. Bahkan bukan sistem merit ini bukan untuk menghilangkan tadi kekuasaan atau hegemoni kepala daerah. Bahkan kalau kita transparan ya di dalam beberapa kesempatan kan titipan itu selalu ada ya, maksudnya tuh
Kalau titipan rekrutmen kan udah nggak bisa. Maksudnya Ya. Ketika rekrutmen ya tinggal lihat aja kan gitu, masuk apa enggak, passing grade-nya kan gitu. Ya. Atau nilainya berapa, skornya berapa, ranking berapa, itu udah selesai. Nah sekarang di penitipan untuk kenaikan jabatan atau pemindahan jabatan Promosi, kan harus ya. buat sistem. Ya. Saya rasa ini penting banget gitu ya. Jadi sistem ini pun harus benar-benar bisa dilakukan secara transparan ketika orang akan nanya. Jadi misalnya ada titipan nih seseorang, tolong ya promosikan ini si A gitu ya. Nah si A ini kan kita harus bisa jelaskan misalnya bahwa dia itu posisinya saat ini ada di mana. Ya. Kan kalau di kita ada box talenta itu dari 1 sampai 9. Kalau si A ini yang dititipkan di box 1 kan nggak bisa dong kan gitu. Mohon maaf gitu ya. Dan kita harus bisa jelaskan box 1 itu artinya apa gitu ya. Ya. Gitu. Dan itu kita beberapa kali berhasil. Bahwa misalnya Pak, titipan Bapak ini siapapun juga, bukan siapa-siapa, maksudnya ini case saja. Ya. Titipan Bapak ini berada di box 1. Artinya box 1 itu titipan Bapak ini mohon maaf dia masih belum berkinerja, Ya. berkontribusi. Lalu kompetensinya juga belum baik. Oh gitu ya. Lalu harus apa? Ya artinya yang bersangkutan gitu ya. Pertama bisa dipanggil ke sini supaya tahu apa yang harus mereka lakukan. Apakah dia mau tidak mau harus terus berkinerja lagi gitu ya. Siap. Ya harus mengejar apa yang selama ini yang dilihatkan oleh lingkungannya terhadap dia kan gitu. Belum lagi kita ada satu instrumen yang powerful dalam hal ini, yaitu apa? 360 gitu ya. 360 yang menilai atasannya, rekan kerja kiri kanan dan juga bawahannya. Jadi kalau 360 dalam penilaian asesmennya dari lingkungannya merah ya, jelek, kan bisa kita lihat kan nih Pak bahwa yang si A ini ternyata di lingkungannya itu begini Pak kan gitu. Kadang-kadang jadi malu tuh yang nitip tadi tuh. Nah itu salah satunya. Kalau bagus sebetulnya nggak usah dititipin juga, pasti udah ke capture sama sistem ya Pak ya. Persis. Nah Pak, nyambung Pak, tadi bagi pegawai-pegawai yang maksudnya masih ada dalam tanda kutip PR ya Pak ya, butuh perbaikan nih. Selama Bapak menjabat sebagai sekretaris daerah ini, program-program apa nih Pak yang untuk konsen Bapak terhadap pengembangan PNS nih di Jawa Barat gitu ya, pada khususnya gitu. Iya, satu gitu ya, yang bahwa seluruh jabatan ini harus benar-benar endingnya adalah bagaimana kita bisa mencapai visi misi gitu ya, yang Pemprov ingin capai, yang akhirnya adalah excellence, maksudnya keberhasilan dalam pelayanan publik itu. Oke. Itu yang harus kita yakinkan. Jadi kalau pelayanan publik bagus gitu ya, pasti gitu ya beberapa nilai yang visi misi yang kita bangun gitu ya pasti juga akan baik juga. Oke. Itu prinsipnya. Nah, berikutnya adalah bahwa pertanyaan kita, kalau seumpamanya untuk mencapai visi misi gitu ya, sampai dengan di pelayanan publik kita ingin baik, kan kita memerlukan orang-orang juga yang baik kan gitu. Iya, setuju Pak. Yang mempunyai visi yang baik. Nah, oleh karena itu saya ketika itu saya langsung memetakan kira-kira kita harus membagi nih, kira-kira orang-orang mana, kan di dalam Pemprov Jawa Barat ini sangat luas ya. Jadi ada kelompok yang memang harus mikirin kita jangka panjang misalnya begitu. Tapi ada juga yang harus mengeksekusi gitu ya. Dan ini punya talenta masing-masing tuh. Nah oleh karena itu yang saya lakukan adalah ketika itu saya memetakan kira-kira nih, mana anak-anak yang punya peluang, yang anak-anak yang punya pemikiran strategis yang bagus, kemudian saya tempa supaya dia punya pengalaman lebih luas lagi. Siap. Bisa itu entah dengan cara capacity building gitu ya, tapi bisa juga dengan peningkatan degree misalnya sekolah dan lain sebagainya. Makanya sempat dipetakan ada 263 anak gitu ya, anak ASN Jawa Barat yang mungkin bisa selesai doktor gitu ya di usia di bawah 33 tahun gitu loh. Keren. Dan itu menjadi pilar kita yang sebagai pemikir-pemikir strategis di berbagai OPD kita. Nah, baru kita ke bawahnya lagi kita lihat lagi mana yang eksekutor, mana yang ini kan gitu. Tapi kalau Jawa Barat nih punya dengan berbagai keilmuan, apalagi sekarang ya, kan ada artificial intelligence dan lain sebagainya. Artinya kan kita harus cepat nih. Iya, Pak. Cepat. Kalau ASN nggak kita sambut dengan kecepatan
kita dalam capacity building, ketinggalan juga dalam pelayanan publik. Ujungnya pelayanan publik juga sih sebetulnya. Nah dulu saya bukan dulu, sampai sekarang pun saya megang pemetaan itu gitu loh, dan saya melihat bahwa mana yang perlu kita coach gitu ya, untuk kita kejar gitu si anak-anak itu supaya dikasih semangat gitu ya. Karena anak-anak ini kan pada dasarnya ada yang punya kapasitas yang bagus, cuman kurang semangat gitu ya, karena lingkungannya seperti ini dan itu. Ada yang macam-macam lah gitu. Nah inilah yang benar-benar saya ingin turun untuk mementorin langsung, karena saya senang tuh jadi mentor, kurang lebih gitulah. Iya sih. Terutama untuk future leader ya Pak ya, untuk Future leader, betul. Bangkom untuk future leader gitu Iya, ya. Iya sih. Nah Pak, dengan serangkaian tadi ya terobosan-terobosan yang telah Bapak susun, terus sistem merit kita juga naik, terus ya pokoknya dalam artian untuk merubah paradigma PNS lah ya Pak ya, dari yang dulunya mungkin terlalu kaku gitu ya, sekarang lebih fleksibel di Jawa Barat gitu. Dan bahkan saya betah Pak gitu Pak, nggak kembali ke Jawa Tengah gitu. Nah ini Pak, kalau melihat tadi ya terobosan Bapak ini, Bapak melihatnya perubahan seperti apa nih yang telah ditunjukkan Jawa Barat khususnya ya di level nasional tentunya Pak gitu ya. Iya, paling tidak bahwa saya ingin menjadikan ASN Jawa Barat ini ya gengsinya beda dengan yang lain, kurang lebih gitu. Susah jelasinnya. Jadi gimana ya? Jadi orang banyak yang mengeluh misalnya, aduh saya punya pimpinan saya begini di luar gitu ya. Terus saya nggak jelas karir dan lain sebagainya kan gitu. Nah di Jawa Barat paling tidak punya optimisme bahwa saya nih ASN Jawa Barat dan saya punya gengsi begini loh gitu ya. Dan saya benar-benar orientasi saya bagaimana pelayanan publik kita akan lebih baik, misalnya seperti itu. Nah saya sebetulnya sederhananya adalah demikian. Jadi kalau kita bicara misalnya investasi misalnya gitu, ini grupnya anak-anak yang talentanya ada di sana itu langsung pak gitu dengan PD-nya bahwa oke, kita hunting misalnya seperti itu. Dan ini sudah terlihat sebetulnya. Jadi anak-anak nih misalnya di bagian teman-teman kita di Pemotda misalnya yang bagian kerjasama luar negeri kan agresif juga tuh. Wah seperti itu kan. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ketika mereka melakukan hal yang mereka anggap positif dan lain sebagainya, itu akan berdampak terhadap kita di Pemprov Jawa Barat. Sama DPM PTSP juga kan gitu, yang setiap tahun punya investment summit dan lain sebagainya juga kan dengan agresifnya mereka melakukan hal itu. Karena apa? Karena untuk meningkatkan misalnya menurunkan angka pengangguran, artinya kita butuh investasi gitu ya. Nah jadi mindset yang seperti ini yang sebetulnya yang saya ingin terapkan gitu ya di ASN Jawa Barat. Apapun yang mereka kontribusikan harus berdampak positif sebetulnya di masyarakat. Nah nggak mudah, tetapi dengan sistem yang bagus gitu ya, dengan mentoring yang bagus, insya Allah harusnya lama-lama itu akan sama gitu, membangun visi yang sama gitu untuk ke arah pelayanan publik yang lebih baik lagi gitu. Ya memang kita jangan jauh-jauh ya Pak, ketika suatu instansi pengen, kan indikator makronya banyak ya Pak, ada pengangguran, ada kemiskinan dan lain-lain. Itu tanpa bisa kita capai kalau memang ASN-nya nggak kita rubah dulu gitu. Nah Pak, itu dia, makanya itu kan kuncinya kan gitu. Value kalau di Jawa Barat itu memang lebih sih Pak gitu. Ya artinya kan kalau untuk yang saya bilang supaya naikin gengsi Jawa Barat, artinya kan banyak hal yang harus kita ubah ya, misalnya dari sisi kesejahteraannya juga kan gitu kan. Mungkin juga kita hanya mengabdi 100% tanpa harus dipikirkan hal lain, karirnya dia juga gitu ya. Terus macam-macam lah, sampai kalau saya tuh ngelihatnya seragam juga berpengaruh kok kan gitu ya kan gitu. Yang saya ingat Pak, di bulan Februari 2020 Bapak dilantik tanggal berapa Pak? 11 pokoknya Februari awal. Ya. Nah itu tanggal 17 TPP saya naik 4 kali lipat. Jadi awal bener ya. Jadi gitu Akang Teteh, kalau mau sukses memang kesejahteraan PNS harus dinaikkan dulu. Ya, jadi, diantaranya. Salah satunya ya Pak ya. Jadi ketika ada sebuah Bapak menerapkan ini itu, mereka cenderung nggak ada penolakan gitu ya. Jadi pemikiran sederhananya, kalau memang kita dituntut banyak, artinya juga harus dipikirkan banyak juga kita. Bukan dari sisi hanya itu, tetapi dari sisi kenyamanan gitu ya di dalam bekerja, terus kemudian juga banyak hal lah gitu ya. Nah itu yang saya satu-satu gitu saya sisir supaya ASN di Jawa Barat ini memang
berkualitas dan berdampak positif gitu ya terhadap lingkungan. Nah, satu lagi Pak, ini ke depan ASN itu harus seperti apa Pak? Ini khususnya buat apa ya Pak ya? Ya terutama kaum saya lah Pak, Iya. yang anak muda ini, yang Hmm. milenial. Ke depan kita sebagai PNS itu harus seperti apa gitu Pak? Iya. Pesan-pesan Bapak ini. Jadi kalau menurut hemat saya sih bahwa teman-teman ASN ini benar-benar harus memiliki daya adaptif yang sangat cepat gitu. Oke. Karena semua perkembangan khususnya dari sisi perkembangan teknologi itu cepat. Permasalahan di masyarakat pun berkembang dengan cepat juga gitu. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa adaptif gitu ya, kita akan ketinggalan. Dan ini saya melihat teman-teman ASN yang agak macet ini gara-gara memang yang nggak mau merubah gitu loh. Oke. Kan saya dari dulu gini ya gini aja. Nah ini yang menjadikan bahwa ASN kita ini nggak cepat melihat apa fenomena yang terjadi sehingga ya kita ketinggalan selalu gitu. Setuju sih Pak, karena eranya sekarang cepat berubah gitu. Apalagi regulasi ya Pak ya. Iya. Regulasi kemarin Permenpan kinerja belum ada 1 tahun udah ganti lagi. Itu Iya. kan juga akhirnya berpengaruh kepada ya tadi manajemen talenta, berpengaruh kepada kebiasaan kita gitu ya. Iya sih, memang Akang Teteh itu harus dinamis gitu. Nggak bisa kita kaku ya Pak ya terhadap satu ini. Nah terakhir Pak, ini sebelum kita closing, harapan Bapak ke depan Pak terhadap perkembangan atau pembangunan SDM aparatur yang berkelas dunia Pak. Iya. Karena Jawa Barat kalau kita benchmark Pak, kita kayaknya nggak akan mungkin lagi Pak benchmarknya ke mana ya, ke kabupaten kota gitu, ke kementerian pun benchmarknya ke kita gitu Pak. Nah kita benchmarknya harus ke luar negeri nih, mungkin gitu ya Pak ya, ke Singapura atau kemana gitu. Nah ini seperti apa Pak terkait harapan Bapak nih terhadap pembangunan SDM khususnya di Jawa Barat Pak? Ya, tadi yang pertama adalah adaptif, yang kedua kita harus tetap mau belajar. Jadi karena perkembangan sangat cepat gitu ya, kalau umpamanya kita istilahnya merasa bahwa sekarang ini kita udah cukup gitu ya di dalam segala ilmu itu enggak. Tetap saya aja seusia segini gitu ya, yang saya selalu membuat kebijakan gitu, tetap saya merasa bahwa saya masih belum cukup gitu ya dengan melihat segala perkembangan yang ada. Jadi tetap mau belajar gitu ya, dan ya kita lakukan bahwa fenomena yang terjadi apa ya adaptif lah pada saat itu kan gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi perkembangannya. Next Bapak mau bikin apa lagi nih di asesor nih? Sekarang, ada ini nggak? Ada planning nggak Pak? Ya kan sekarang kita diwajibkan mempunyai capacity building gitu ya, 20 JP per tahun. Gitu ya. Per tahun ya, benar. Per tahun Pak, per tahun ya. Saya bantu nih dari sisi saya Astama kan gitu. Karena saya networking juga cukup banyak dan lain sebagainya, makanya dibukalah yang namanya Astama Talk. Hampir setiap minggu tuh. Dan itu topiknya SDM gitu ya, mayoritasnya seperti itu. Jadi praktek SDM kemudian teknologi yang saat ini terjadi, saya hadirkan tuh narasumber yang bahkan nggak terbatas tuh narasumbernya. Kemarin dari Australia terakhir ya, kemudian juga ada dari Thailand, kemudian dari Filipina dan Korea kan, Korea Selatan. Nah itu salah satu yang menurut hemat kami sumbangsih bagi teman-teman ASN kalau ingin tetap mau belajar. Dan itu seluruh Indonesia juga melihat gitu ya, bukan hanya untuk Jawa Barat. Dan itu satu gitu ya. Yang kedua, saya masih juga menginginkan bahwa talent management kita ini tetap, atau sistem merit kita ini harus tetap kita tajamkan lagi gitu loh. Oke, siap. Jadi nggak ada lagi istilah gini, kenapa ya si ini biasa aja, kenapa dia masuk di mana itu. Jadi jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Atau hasil dari assessment ini benar-benar juga mantap gitu ya. Siap. Itu yang harapan-harapan yang saya ke depan. Dari situ semua baru kita bicara masalah bagaimana ASN kita ini misalnya bisa kompetitif. Gitu, bukan hanya di Indonesia tetapi kompetitif di paling tidak di ASEAN kan gitu ya. Ya. Siap, terima kasih nih Pak Setiawan atas waktunya. Akang Teteh ya, jangan ini sebentar lagi nih ada kejutan nih bulan depan Pak
Setiawan mau bikin kejutan lagi nih. Mau kita sepil dulu Pak, sedikit Pak, atau nanti aja gitu? Nanti aja ya. Nanti aja ya. Pokoknya tunggu aja di bulan Agustus kita ada kejutan. Ini pertama kali di Indonesia, bahkan di ASEAN. Iya, Nah, iya. dalam hal kepegawaian ya Pak ya. Heeh, Ini iya. Kang Teteh menarik untuk ditunggu. Terima kasih sekali lagi Pak Setiawan, sehat-sehat terus Pak. Terus Terima kasih. memotivasi kami Iya. semua ya. Kita semua menjadikan Bapak sebagai role model kami, Bapak Siap, kami. Ya, siap. Khususnya ASN di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ataupun kabupaten kota gitu ya. Kalau mau langsung berinteraksi dengan Pak Iwan, bisa aja kan Pak datang ke gedung sate. Boleh. Ruangannya Sekalian lihat-lihat cozy. ruangan. Iya. Oh, tadi kami pun kehadiran Dari mana Pak? Wakil Menteri Pan RB periode waktu 2019-an. Wah. Hadir melihat apa namanya ruangan kita kan gitu ya, Iya. co-working space yang kita bangun. Termasuk ke sana yang Center of Excellence itu. Oke, di Tubagus Ismail ya Pak ya. Itu nanti. ASEAN standar dibilang gitu. Nah. Siap Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Akang Teteh, cukup sekian ya Ajib Podcast di episode ini. Ajib Podcast di episode ini, jangan lupa like, subscribe, komen dan follow sosmednya BKD Jabar. Kita ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Ya.